Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami untuk rekan-rekan guru hebat senusantara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta tentunya kita selalu berdoa semoga limpahan rezeki yang barokah menghampiri kita semua. Rekan-rekanku sekalian, perjuangan kita untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021 belum usai, masih ada di tahap 2. Untuk yang di tahap 1, bagi yang lulus, kami ucapkan selamat kepada yang lulus di tahap 1. Semoga apa yang sudah didapatkan bisa ditularkan kepada rekan-rekan kita semua yang belum lulus di tahap 1. Pesan kita juga, semoga yang lulus di tahap 1 tetap menjadi pribadi guru yang profesional, tetap menjadi guru yang rendah hati, tidak sombong, kemudian guru yang bisa berbagi rezeki kepada rekan-rekannya yang membutuhkan, menjadi guru yang bisa menjadi panutan bagi sekeliling kita. Tetap jangan lupakan rekan-rekan seperjuangan kita, bahwa dari sinilah kita semua berasal. Baik rekan-rekanku, untuk yang belum lulus di tahap 1, tetap terus berpacu dengan waktu, bahwasannya di tahap 2 kita bakar semangat kita jangan putus asa. Kita masih ada kesempatan untuk berjuang. Kita masih ada kesempatan untuk belajar. Kita masih ada kesempatan untuk lulus di tahun 2021 ini. Baik rekan-rekan sekalian, begitu rumitnya kompetensi yang diujikan dalam ujian seleksi P3K tahun 2021 ini. Kuncinya satu, rekan-rekan sekalian, berdoa dan maksimalkan belajar. Apa yang sudah kita dapat dan kita pelajari di tahap 1 itu menjadi acuan kita dalam ujian di tahap 2. Maksimalkan belajar. Kita pahami setiap apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapat, kita maksimalkan lebih serius. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan patah semangat. Tetap kita kobarkan semangat. Kita jadikan ini suatu pelajaran. Walaupun kompetensi teknis sering kita pelajari, tetapi tidak muncul di dalam ujian P3K tahun 2021. Namun, setiap materi apa yang ada di kompetensi teknis, itu adalah materi yang kita pelajari. Kita gali kembali, kita matangkan kembali pemahaman kita terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan, baik pribadi, baik dari segala sumber. Rekan-rekan sekalian, pada seleksi P3K pada ujian kemarin kita menemukan beberapa soal yang tentunya ini sangat menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Kita sudah bisa melihat soalnya. Ada jawaban dari soal yang diberikan pada ujian kemarin tentang sangat setuju, ada ragu-ragu, ada tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Tentunya ini menjadikan soal yang baru, ya. Soal yang baru kita lihat dan aplikasinya langsung kita temukan di ujian P3K tahap 1 kemarin. Rekan-rekan sekalian, untuk bekal di tahap 2, di sini ada pembahasan dari soal-soal yang jawabannya mengenai sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan soal-soal ini kita temukan pada ujian P3K tahun 2021 di tahap 1. Bagaimana kita memahaminya? Bahkan soal-soal ini diselipkan pada ada yang diselipkan di kompetensi teknis, ada yang di awal. Rekan-rekan, ini didapat dari rekan-rekan kita yang sudah mengikuti P3K di tahap 1. Mari kita bahas bersama-sama agar kita bisa memahaminya dan kita bisa dengan cepat menjawab dalam
ujian di tahap 2 nanti. Baik rekan-rekan sekalian, semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ambil manfaatnya jika ini memang bermanfaat, dan kita jadikan pembelajaran apabila ini memang tidak ada manfaatnya. Dan semoga kami berharap ini menjadi manfaat tersendiri bagi rekan-rekan sekalian, dan mohon ditularkan, diajarkan kepada rekan-rekan kita yang belum bisa memahami dari jawaban ini. Rekan-rekan sekalian, Guru Hebat Senusantara, selamat belajar. Kita langsung saja. Dalam kompetensi sosial kultural, ini merupakan penjabaran dari kompetensi sosial kultural, merujuk pada Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021, P3K tahun 2021 ya rekan-rekan. Soal yang jawabannya itu mengenai sangat setuju atau sangat sesuai dan seterusnya tadi, itu merupakan penjabaran dari kompetensi sosial kultural yang diaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai tenaga pengajar ya rekan-rekan. Dalam menjawab soal tersebut kita harus mengingat ya, memahami beberapa kata kunci dari sosial kultural ini. Di antaranya yang pertama adalah adanya kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi dalam jawaban tersebut nanti kita harus memahami kata kunci. Ada beberapa kata kunci di sini, yaitu kepekaan terhadap perbedaan budaya, karena ini berkaitan dengan sosial kultural. Kemudian kemampuan berhubungan sosial. Bagaimana kita berhubungan sosial dengan rekan lain atau dengan masyarakat atau dengan rekan-rekan kerja kita. Kemudian kepekaan terhadap konflik. Konflik ya. Ini konflik ini beragam. Kita harus peka terhadap konflik. Apa yang harus kita lakukan menghadapi konflik yang ada di sekitar kita. Apakah kita nantinya sangat setuju atau ragu-ragu. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, konflik ini kita harus bisa bersikap tenang dalam menghadapi konflik ini. Bersikap tenang, kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan konflik. Karena konflik ini akan menimbulkan pertentangan ya. Setiap konflik ini biasanya akan mengarah kepada pertentangan. Baik pertentangan dari agama, baik konflik atau pertentangan ekonomi, baik konflik ataupun bisa menjadikan pertentangan budaya, baik konflik pertentangan dari ras, gender, kemudian ada konflik atau pertentangan bisa dari unsur politik ya rekan-rekan sekalian, bisa agama, bisa ekonomi, bisa budaya, bisa gender, bisa politik. Dan sikap kita bagaimana menghadapi konflik ini sendiri, yaitu kita harus bersikap tenang dalam menghadapi konflik ini. Kemudian selanjutnya dalam sosial kultural berkaitan dengan jawaban sangat setuju atau sangat sesuai tadi, itu kita temukan berkaitan dengan empati ya. Empati kita melihat sesuatu di sekeliling kita. Baik rekan-rekan sekalian, langsung kita ke soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Jika ada konflik. Nah, jika ada konflik ya rekan-rekan, saya tetap menjaga emosi saya. Jika ada konflik, saya tetap menjaga emosi saya. Baik rekan-rekan sekalian, menjaga emosi dan konflik. Dalam menjaga emosi, artinya di sini berarti kita sudah bersikap tenang, ya. Kita sudah bersikap tenang. Ketika menghadapi konflik, saya tetap menjaga emosi saya. Ketika kita sudah menjaga emosi, berarti kita sudah mencerminkan orang yang memiliki sikap tenang. Berarti untuk menjawab ini semua, ini adalah jawabannya adalah sangat setuju. Ini rekan-rekan sekalian, kata kuncinya itu adalah kepekaan kita terhadap konflik. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. Jadi kita tetap bersabar ya. Saya bersabar, kata kuncinya.
jika teman saya di bekerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk menjawab di sini kita sudah memiliki pribadi yang sabar ya. Kita tetap sabar. Ini juga mengenai sifat sombong dan memamerkan barang-barang elektronik ini akan memicu suatu konflik ya. Jadi kata kuncinya adalah kepekaan kita terhadap konflik. Bagaimana kita menghadapi ini? Dalam soal ini sudah diterangkan, kita sudah memiliki sifat sabar ya. Sikap sabar berarti jawabannya jelas, sangat setuju. Oke rekan-rekan, soal nomor 3. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima. Bagaimana sikap Anda? Jadi di sini, rekan-rekan sekalian, di sini ada kata marah. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor. Di sini ada honornya. Jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima. Jika di sini ada honor, ini berarti berkaitan dengan ekonomi ya. Apakah kata kuncinya? Kata kuncinya itu adalah tentang kepekaan kita terhadap konflik. Karena ekonomi itu akan memicu terjadinya konflik. Ya. Ekonomi itu akan memicu terjadinya konflik. Kita akan merasa marah ya. Kita akan merasa marah. Apakah ini sangat setuju? Setuju. Apakah ragu-ragu? Tidak setuju. Atau sangat tidak setuju? Oke rekan-rekan, jawabannya adalah jelas, sangat tidak setuju. Baik rekan-rekan sekalian, untuk memahami soal-soal seperti ini, alangkah baiknya apabila kita memilih jawaban dari sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Ya, bagaimanapun soalnya, alangkah baiknya karena ini adalah merupakan poin yang paling tinggi, itu adalah sangat-sangat, maka kita silakan pilih sangat setuju atau sangat tidak setuju. Oke, rekan-rekan sekalian. Soal nomor 4. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Jadi, Anda akan menghormati orang, kita menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Apakah ini sangat setuju? Apakah setuju? Ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Kata kuncinya di sini adalah kemampuan kita berhubungan sosial. Bagaimana kita berhubungan sosial dengan orang lain? Di soal ini dijelaskan, kita akan menghormati orang lain saat. Nah, ini ada kata kuncinya saat orang lain menghormati Anda. Apakah ketika saat orang lain menghormati kita, kita baru hormat dengan dia? Jelas tidak. Ini jawabannya jelas sangat tidak setuju. Karena kita dituntut sebagai orang yang berada di lingkungan pegawai pemerintah, kita sebagai orang yang bisa menghormati orang lain walaupun orang lain tersebut tidak menghormati kita. Tetap kita cerminkan sikap kita menghormati orang lain. Apalagi orang yang memiliki perbedaan. Mengenai orang yang tidak hormat dengan kita, itu terserah orang lain. Tetapi yang paling penting, kita harus mencerminkan orang yang bisa, orang yang memiliki hubungan sosial baik ya, orang yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Tentunya kita harus menghormati setiap orang. Oke, rekan-rekan, jawabannya adalah sangat tidak setuju karena di sini saat orang lain menghormati Anda, berarti ketika orang lain tidak menghormati kita, di dalam soal ini kita tidak boleh menghormati orang tersebut ya. Nah, ini jelas salah atau sangat tidak setuju. Oke, rekan-rekan sekalian, soal nomor 5. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Jadi di sini dalam soal ini, kita menikah dengan orang lain yang latar belakang budayanya berbeda. Ya, sehingga kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, waktu cukup lama untuk beradaptasi. Apakah jawabannya? Kata kunci di sini adalah kepekaan kita terhadap suatu budaya. Kita
tidak boleh berlama-lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Apalagi orang tersebut adalah istri atau suami kita, orang terdekat kita. Kita harus cepat menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan budaya yang orang terdekat kita miliki. Ya, jadi jawabannya adalah apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Jawabannya jelas sangat tidak setuju, karena dalam waktu yang singkat kita harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Ini jawabannya rekan-rekan sekalian. Kepekaan terhadap budaya. Rekan, soal nomor 6. Saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. Nah, saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. Jawabannya di sini adalah di sini ada berkepala dingin ya, berkepala dingin. Saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. Jadi, apakah sikap kita terhadap yang disebutkan di soal ini? Kata kuncinya adalah kepekaan terhadap konflik. Nah, di sini adalah berkaitan dengan masalah politik ya di ruang kantor. Jadi kita untuk apa mengurusi mereka? Untuk apa mengurusi politik ya? Jadi jawabannya ini adalah jelas sangat setuju. Kita tetap berkepala dingin saja menghadapi rekan kita yang bersitegang masalah politik meskipun di ruang kantor, karena kita tetap fokus terhadap pekerjaan kita ya. Oke rekan-rekan sekalian, di soal nomor 7. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Jadi, ini mencerminkan, wacana ini mencerminkan di sini bisa bekerja. Ya, bisa bekerja meskipun keadaan itu tidak nyaman. Ini mencerminkan kita adalah orang yang memiliki jiwa yang bisa tenang dalam segala hal. Meskipun keadaannya, kita tetap nyaman dalam bekerja. Jelas ini mencerminkan seorang ASN ya, seorang ASN, seorang yang bekerja di lingkup pegawai pemerintah. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju. Kata kuncinya itu adalah kepekaan terhadap konflik. Ya, rekan-rekan. Karena di lingkungannya tidak nyaman ini adalah suatu hal yang tentunya juga bisa memicu terjadinya konflik. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman, berarti ini sudah mencerminkan sikap kita untuk menjadi pegawai pemerintah ya. Dimanapun kita berada, kita harus bekerja dengan baik. Itu jawabannya adalah A, sangat setuju. Soal nomor 8. Anda akan memprioritaskan orang terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Anda akan memprioritaskan orang terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Nah, di sini soal nomor 8 ini hanya kurang saja. Di sini adalah orang tua ya. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Jadi orang tua terlebih dahulu atau orang sakit dalam antriannya. Kata kuncinya di sini adalah empati. Mengenai empati, di sini ada orang tua, kemudian di sini ada orang sakit. Jadi lebih kita utamakan itu adalah orang sakit terlebih dahulu daripada orang tua. Ya, daripada orang tua. Karena orang sakit itu merupakan hal yang sangat darurat, hal yang sangat penting. Yang harus kita dahulukan sebenarnya adalah orang sakit terlebih dahulu. Jadi jawabannya itu adalah sangat tidak setuju. Mengapa? Karena kita lebih memprioritaskan orang tua kita terlebih dahulu daripada orang sakit di dalam antrian. Karena di sini tidak disebutkan orang tua yang sudah sakit dan kritis. Nah, beda lagi kalau sudah orang tua yang sakit dan kritis. Nah, ini mencerminkan sikap empati kita terhadap sesuatu di sekeliling kita. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 9. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda bekerja. Jelas ya, rekan-rekan, di sini ada sikap
tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya. Kita bersikap tenang. Jadi jawabannya kalau yang berkaitan dengan budaya, kemudian berkaitan dengan politik, gender, ekonomi, agama, ini kita harus tenang ya. Jawabannya adalah sangat sesuai. Ini ya rekan-rekan, bisa sangat setuju, bisa sangat sesuai, bisa sesuai atau setuju, ragu-ragu, tidak sesuai atau setuju, atau sangat tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah sangat sesuai. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kepekaan kita terhadap perbedaan budaya. Next, soal nomor 10. Saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut turut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. Saya bisa mengendalikan diri. Saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut turut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. Ini berkaitan dengan mengendalikan diri. Ini sangat diharapkan sebagai seorang ASN ya. Tidak ikut turut campur ketika ada teman sekantor saya ketika berselisih paham. Nah, ingat, mengenai selisih paham, berarti selisih paham ini lebih dari perbedaan pendapat ya. Kalau sudah berselisih paham itu berarti lebih dari perbedaan pendapat. Tugas kita sebagai rekan yang memiliki teman yang sudah berselisih paham ini tentunya adalah sebagai penengah. Kita sebagai penengah kalau bisa mengendalikan sesuatu agar suasana bisa dingin ya. Suasana bisa dingin, tidak terjadi suatu perbedaan yang bisa menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini, karena ini sudah berselisih, ini berarti lebih dari perbedaan pendapat. Tugas kita adalah sebagai penengah atau mediator. Sebagai mediator ya rekan-rekan, agar perselisihan ini nantinya bisa diselesaikan dengan baik dan rekan kita tidak berselisih lagi. Artinya perselisihan ini nantinya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi dalam berkaitan dengan mengendalikan diri, tugas kita adalah sebagai penengah atau sebagai mediator. Jadi kita harus bisa menyelesaikan perselisihan ini antara rekan kita agar rekan kita bisa masalah yang dihadapi atau paham yang dihadapi keduanya bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan suatu perpecahan atau masalah ke belakangnya nanti. Oke rekan-rekan, untuk jawaban ini adalah sangat tidak setuju kalau kita hanya saya bisa mengendalikan diri tidak. Nah, kalau kita tidak ikut turut campur ya. Kalau kita tidak turut ikut campur, ini adalah suatu kesalahan besar karena ini merupakan suatu perselisihan. Sedangkan perselisihan sendiri itu adalah lebih dari perbedaan pendapat. Kalau diteruskan ini bisa berbahaya. Rekan-rekan sekalian, jawabannya adalah sangat tidak setuju. Semoga rekan-rekan sekalian bisa mencerna dari pembelajaran ini. Kata kuncinya tadi adalah kepekaan terhadap konflik. Dan saya ucapkan untuk rekan-rekan sekalian, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng kita. Jangan lupa berdoa, semoga berhasil. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.